Ini saya kasih tahu ya, kotak P3K itu agamanya bukan Kristen. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang, supaya firman Tuhan diperdengarkan bagi semua orang yang mau mendengarnya. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membahas atau membagikan kepada kita semua ada satu sindiran ya dari saudara kita Priska Baru Segu ya, itu dari kota Ende. Dia menyinggung beberapa oknum ustadz yang mungkin anti dengan salib, atau membenci salib, atau takut melihat salib, apalagi mereka yang menghina salib, dan mereka mengatakan di dalam salib ada jin kafir, sekalipun di dalam penyampaiannya dia tidak menyebutkan nama orang yang takut pada salib, nama orang yang menghina salib, tetapi ini merupakan satu tamparan keras bagi mereka yang membenci salib atau tidak suka dengan kekristenan. Nah, teman-teman, ini dia sampaikan dalam bentuk stand up komedi. Jadi ini cukup luar biasa kalau kita simak sindirannya, ini memang agak keras ya. Jadi teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Orang bisa lihat gambar, simbol, benda yang menyerupai salib terus menuduh ada kristenisasi, itu gimana sih? Aneh banget. Ini saya kasih tahu ya, kotak P3K itu agamanya bukan Kristen. Logo PM itu bukan salib. Ambulan kemana-mana tidak bawa salib. Kalau ambulan kemana-mana bawa salib, bunyinya bukan nyium-nyium, tapi haleluya. Tidak, maksudnya kok bisa ya? Saya kasih tahu ya, keberadaan salib itu tidak sesederhana itu untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dirasakan. Kita yang Kristen aja kadang-kadang tidak merasakan kehadiran salib, kok orang-orang bisa peka banget gitu. Nggak semua yang plus-plus itu salib, tidak. Kok pijat plus-plus jadi pijat salib? Iya, kehadiran salib itu tidak segampang itu untuk dirasakan. Saya kasih tahu. Orang yang percaya kalau yang dia lihat itu adalah salib, hanyalah orang-orang yang percaya kalau itu benaran salib, dan Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal tergantung di sana untuk menebus dosa manusia. Ada amin, saudara-saudara? Jadi kalau yang kita lihat itu salib, cuma orang-orang yang ada Yesus di hatinya gitu. Jadi buat saudara-saudaraku seiman, kita kalau ketemu orang-orang yang takut sama simbol salib, jangan langsung benci. Karena mereka ini adalah orang-orang yang cukup peka yang harusnya kita rangkul untuk selangkah lagi menuju pembaptisan ya. Nah, itu dia videonya teman-teman, sekalipun secara singkat, tetapi pada intinya bahwa ada banyak orang ya melihat tanda plus aja di ambulans itu dianggap salib, dan bahkan diminta untuk ditiadakan itu. Nah, stand up komedi ini teman-teman, ini mengingatkan saya kepada perkataan Ustadz Abdul Somad ya, dimana dia katakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Nah, ketika ada salah satu jemaatnya bertanya, kalau dia lihat salib itu kayak seperti gemetar-gemetar dia, dan Ustadz Abdul Somad dia berkata ada jin kafir. Jadi sebenarnya teman-teman, memang seperti yang dia katakan, tidak sesederhana itu seseorang mengerti keberadaan salib.
Sebenarnya bagi orang Kristen, simbol salib itu sangat dalam sekali maknanya, dalam sekali itu kisahnya. Kalau kita mengerti, kalau kita pahami, salib itu memberikan kita lambang bagaimana Allah itu bisa membuktikan kasihnya kepada manusia melalui pengorbanan Kristus. Di mana di atas kayu salib itu terjadi pergantian hukuman yang seharusnya manusia menanggung hukuman dosa itu, tetapi Yesus telah menggantikannya. Jadi jangan dikit-dikit lihat tanda plus aja dikatakan itu salib. Bahkan sampai pernah saya tonton video kemarin itu, ada orang melihat satu pohon ya. Jadi pohonnya itu modelnya kayak seperti pohon Natal. Sampai ditebang. Karena mereka pikir itu agama Kristen itu pohon. Nah, jadi sampai segitunya mereka anti dengan kekristenan ya teman-teman. Pohon Natal aja itu dibenci, salib aja dibenci, tanda plus aja dibenci, semuanya dibenci. Tapi bagi kita orang Kristen, kalau misalnya mereka itu anti dengan lambang-lambang kekristenan, jadi seperti yang dia katakan, kita nggak perlu benci sih. Ngapain pula kita benci sama mereka? Justru kita berdoa buat mereka supaya mereka benar-benar menjadi orang yang terbuka hatinya akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu. Supaya mereka lebih penasaran lagi dan mau menyelidiki tujuan salib itu. Nah, jadi kalau orang Kristen sekarang itu masih memasang salib, di gereja mungkin, di rumah mungkin, dan bahkan ada yang pakai kalung salib, nah itu menandakan bahwa dia benar-benar cinta pada pengorbanan Kristus. Dia kenang, dia ingat, dia tidak bisa melupakan pengorbanan Kristus. Nah, saya kurang tahu apakah penolakan gereja di Cilegon ada hubungannya dengan ketakutan akan salib itu. Nah, karena siapa tahu ketika ada gereja di situ ada tanda salibnya di menaranya itu. Jadi orang terganggu. Jadi orang yang membenci salib pasti takut dong dan tidak mau dibangun salib di situ. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Mari kita sebenarnya saling menghargai ya. Apapun itu lambang setiap agama, mari kita menghormati dan jangan kita melakukan penodaan terhadap simbol-simbol agama lain. Jadi mengingatkan kita. Dan saya lihat Ustadz Abdul Somad sekarang sudah mulai mengurangi untuk menyinggung kekristenan dalam setiap ceramahnya. Saya kurang tahu apakah dia sudah benar-benar sadar bahwa kita ini tinggal di Indonesia untuk saling menghargai. Indonesia bukan hanya satu agama, bukan satu budaya, dan bukan juga satu suku. Macam-macam, multi agama, kultural, dan segala macam. Jadi terpaksa kita harus hidup berdampingan. Kita hidup berdampingan untuk saling menghargai, menjaga toleransi. Dan mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi siapapun itu, tidak ada lagi yang menghina agama lain atau menistakan lambang-lambang atau simbol-simbol agama lain. Jadi kita harap kita bisa hidup bebas untuk memeluk agama kita masing-masing dengan nyaman, damai, dan sukacita. Jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.